Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani. Di pertemuan yang kedua ini, saya akan membahas mengenai sistem hormon dan endokrin pada hewan invertebrata. Bagaimana sih sistem hormon dan endokrin pada hewan ini? Maka dari itu, simak videonya sampai habis ya teman-teman. Sejumlah invertebrata tidak mempunyai organ khusus untuk sekresi hormon, sehingga sekresinya dilaksanakan oleh sel neurosekretori yang merupakan sumber hormon pada invertebrata. Pada Coelenterata, seluruh sistem syaraf bekerja sebagai sistem neurosekresi. Misalnya pada ubur-ubur, syaraf cincin sirkum oral dengan serabut radialnya mempunyai sel-sel neurosekresi. Neurohormon belum diketahui strukturnya, tetapi mempunyai fungsi penting, misalnya untuk proses melepaskan gamet. Selain itu, sel-sel saraf Coelenterata menghasilkan bahan kimia yang disebut neuropeptida. Neuropeptida sendiri berfungsi untuk merangsang pertumbuhan, regenerasi, serta reproduksi. Adapun yang dimaksud dengan protozoa adalah suatu organisme seluler yang mempunyai sifat eukariotik yang tidak mempunyai dinding sel, heterotrof, dan juga bisa melakukan pergerakan, atau yang biasa disebut dengan motil. Adapun protozoa itu sendiri melakukan pergerakan dengan memanfaatkan bagian alat yang digunakan untuk bergerak, yang sering dinamakan sebagai pseudopodia, atau yang sering juga disebut dengan kaki semu. Selain itu ada pula silia atau rambut getar dan juga ada yang memiliki flagella yang sering disebut dengan bulu cambuk. Adapun protozoa, misalnya sebut saja amoeba, tidak mempunyai sistem syaraf, namun mempunyai kepekaan terhadap rangsangan dari luar serta mampu menanggapi rangsangan tersebut. Contohnya adalah rangsangan berupa cahaya ataupun sentuhan seperti yang saya tampilkan pada video kita kali ini. Jika rangsangan yang ada kuat, maka protozoa akan menjauh. Sebaliknya, jika rangsangan tersebut lemah, maka ia akan mendekat. Dalam studi embriologi dan evolusi dari sistem endokrin pada porifera, ditemukan di dalam sel interstisial, di mana sel-sel interstisial dapat berkembang menjadi nematokis, neurosekretori, dan gamet. Sel-sel interstisial sangat aktif membentuk tunas dan membantu pertumbuhan gonad. Meskipun keberadaan sistem saraf di anggota porifera belum dipastikan, namun sel dengan penampilan neuron telah dijelaskan. Sel tersebut adalah sel neurosekretori yang membantu pertumbuhan pada porifera. Sel neurosekretori merupakan jenis neuron atau sel saraf yang fungsinya untuk menerjemahkan sinyal saraf ke rangsangan kimia. Sel-sel tersebut menghasilkan sekresi neurohormon, dalam katanya sistem endokrin pada porifera. Dalam perjalanan panjang akson neuron, biasanya dilepaskan ke dalam aliran darah di organ neurohemal, daerah di mana ujung akson berada dalam bagian terdekat dengan kapiler darah. Sel neurosekretori terdapat di bagian besar hewan multiseluler dan biasanya dibedakan dari neuron lain dengan ukuran yang lebih besar dari inti sel, ujung akson, dan sel itu sendiri. Komunikasi sel pada porifera disekresikan oleh neurohormon atau neuroendokrin. Sinyal dikirim melalui sel dan berdifusi, ditinjau dari evolusi hampir sama dengan transmisi saraf. Hewan tanpa syaraf, misalnya spons dan plakozoa, dan bahkan protista menghasilkan berbagai hormon. Dalam beberapa kasus identik dengan senyawa yang disesuaikan ditemukan di taksa tertentu. Berikutnya adalah sistem hormon pada platyhelminthes. Adapun sel-sel neurosekresi pada cacing pipit terdapat pada ganglion otak.
Sejauh ini belum bisa dipastikan secara detail apa yang menjadi fungsi dari sel ini. Selain itu, sel yang satu ini juga belum mempunyai peranan pada proses regenerasi. Selain itu sobat, pada hewan pelatih helminthes terdapat dua saluran yang memanjang yang akan bermuara pada pori-pori tubuh. Adapun kedua saluran tersebut akan bercabang-cabang pada bagian punggung dan berakhir pada sel api yang memiliki silia sebagai pusatnya. Di samping itu, sistem hormon pada pelatih helminthes ini mempunyai ganglion yang mana sel-sel tersebut berkonsentrasi pada bagian tepi tubuhnya. Dengan keadaan seperti ini, maka sistem saraf pada pelatih helminthes akan membentuk sistem tangga tali dengan otak pada bagian bawah tubuh yang menjadi pusatnya. Sejumlah besar sel neuroendokrin peptidergik terjadi di CNS nematoda. Genom Caenorhabditis elegans mengandung 41 gen yang mengkode hormon peptida. 21 diantaranya merupakan peptida FMRF seperti dengan beberapa fungsi dalam transmisi saraf. Sebuah jaringan neuroendokrin yang telah ditandai secara rinci dalam C. elegans mengatur pertumbuhan, metabolisme, dan umur. Neuron sentral memproduksi insulin peptide yang bertindak atas sekelompok sel, diantaranya sepasang neuron sensorik dan satu set sel epidermis di kepala yang mengekspresikan enzim sitokrom P450. Dalam sintesis hormon steroid, diduga hormon ini bekerja pada reseptor banyak diekspresikan nuklir yang mempromosikan molting, insulin, dan steroid jalur, yang mirip dengan fungsi mereka pada hewan lain. Pertumbuhan kontrol, metabolisme, dan umur. Orang mungkin berspekulasi bahwa sitokrom P450 sel epidermis cluster mengekspresikan secara evolusioner terkait dengan sel ektodermali berasal dari kelenjar protorasik pada serangga. Baiklah teman-teman semua, terima kasih banyak karena sudah menyimak videonya sampai selesai. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.